Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim wa arhamur rahimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, mudah-mudahan dengan pembacaan ini kitab Allah subhanahu wa ta'ala nambah wawasan kita, nambah keilmuan kita, khususnya pula dan lebih-lebih kelak kita akan dikumpulkan bersama penyusun, khususnya pula akan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. La hadirin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak namanya surat. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan pembacaan kitab Nasaihul Ibad, yang mana kita sampai makalah yang ke-7. Wal maqalatus sabi'ah, makalah yang ke-7. Makalah ke-7 ini terkait tentang dua sikap orang mulia dan bijaksana. Jadi sikap yang dimiliki orang yang mulia, orang yang bijaksana, ada di sini. An Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an, makalah yang 7 ini diriwayatkan dari Imam Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an. Mungkin sebelum kita melanjutkan dari kalam beliau, ada baiknya kita mengenai tahu sedikit tentang beliau, bahwa Imam Yahya bin Mu'adz ini termasuk salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana beliau ini hidup di abad ketiga Hijriah. Jadi Imam Zahabi menyebutnya sebagai salah satu ulama besar yang memiliki ungkapan-ungkapan terpuji dan nasihat yang masyhur. Jadi apa yang dikata oleh beliau ini luar biasa. Ungkapannya itu meskipun sedikit akan tapi berbobot yang luar biasa. Beliau ini termasuk anak sulung dari 3 bersaudara, yang semuanya menjadi teladan dalam mempraktekkan kezuhudan, senantiasa meninggalkan dunia. Jadi beliau ini lahir dari Nisabur, kemudian mencari ilmu di Balkah, yang mana sekarang disebut negara Afghanistan. Kemudian ia pulang ke tempat asalnya untuk mendakwahkan ilmu yang ia peroleh sampai akhirnya ia wafat. Ia meninggal dunia di tahun 258 Hijriah. Jadi meskipun beliau ini tidak ada sudah, kan tapi kalam-kalam beliau, kata-kata mutiara beliau ini senantiasa menggema di kita. Di seluruh penjuru dunia ini pasti kenal dengan yang namanya Imam Yahya bin Mu'adz. Nah, salah satu kalam beliau ada di makalah yang 7 ini. Beliau mengatakan ma'asallaha karimun, tidaklah durhaka sama Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mulia. Jadi orang yang mulia itu, orang tersebut disebut orang mulia, ia sama sekali tidak durhaka sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud karim di sini, maksud orang mulia di sini, ay hamidul fi'al, orang yang
terpuji akhlaknya, terpuji kelakuannya. Jadi bukan hanya sekedar manis kata, akan tapi perbuatannya sangat nista, hendak. Akan tapi apa? Perbuatannya pun juga sangat terpuji. Wa huwa man yakramu nafsahu bitaqwa wa bil ihtiras anil ma'asi. Orang yang terpuji perbuatannya adalah orang yang yaitu memuliakan dirinya dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya dipenuhi dengan takwa, takut sama Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah taala, senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wabil ihtiras anil ma'asi, senantiasa mencegah, menjaga dirinya jangan sampai ia tersebut terjerumus dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mulia itu orang yang senantiasa tidak durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain itu juga ada yang berpendapat orang mulia itu ya orang yang senantiasa dermawan, senantiasa senang berbagi. Nah, pokoknya pasti orang tersebut dikatakan, oh karim, oh ini orang karim, oh, mulia ini, bagus ini, ya, senang berbagi, senang nyantuni anak yatim, senang nyantuni janda-janda tua. Tapi kalau muda, nah, mungkin ada udang di balik kayak. Nah, maksudnya yang betul-betul janda tersebut tidak mampu, ya. Ya, kembali ke sini. Jadi karim itu orang mulia tersebut orang yang senantiasa tidak durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan orang karim tersebut orang yang senantiasa dermawan, suka berbagi kepada orang lain. Makanya pernah suatu ketika ini yang mana dalam kitab Syarah Ainiyah di situ dijelaskan bahwa auhallahu ila Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, la takturis samiri. Jadi pasangan yang istilahnya apa yang bertolak belakang dengan Nabi Musa kan ada as-samiri. Jadi mengaku istilahnya tandingan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa kan ada tandingan selain Raja Fir'aun juga ada Samiri itu. Jadi Samiri ini istilahnya yang buat heboh di zamannya Nabi Musa ini, ya, ini tidak dihukum mati. Nah, karena apa? Allah sudah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, la taqtulis Samiri, jangan engkau bunuh itu Samiri, biarin aja sudah, nanti waktunya mati sudah. Entah dia kayak apa, waktunya mati sudah. Fa innahu sakhiyun, sungguh karena ia itu Samiri, meskipun dia itu apa istilahnya bertolak belakang sama Nabi Musa, tapi dia tetap sakhiyun, orang yang dermawan, orang yang karim, orang yang mulia. Nah, sebabnya itu. Nah, jadi nanti biarin sudah, waktunya mati sudah. Nah, yang penting Nabi Musa dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kau bunuh itu Samiri. Nah, karena apa? Fa innahu sakhiyun, ai karimun. Nah, dikatakan pula bahwa dalam kitab Dalilus Sailin, nah, ta'amul karim dawa, makanan orang yang mulia. Ya, contoh kita dijulungi tuan guru, kan orang mulia. Ya, dawaun sebagai obat. Wa ta'amul bakhir daun, makanan orang yang bakhil, orang yang pelit, medit, mecikil. Nah, apa sih ini bahasanya? Pamalar, engken. Nah, daun sebagai penyakit. Ya. Kalau makanan dari orang mulia, makanan orang yang senantiasa dia itu dermawan, sebagai obat, akan tapi makanan yang dijulung oleh orang yang bakhil itu apa? Sebagai penyakit. Nah, ini ada sebuah kisah yang mana dalam kitab Anisul Mu'minin dijelaskan
bahwa Imam Syafi'i pernah suatu ketika mengunjungi Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jika dikata ini juga termasuk guru dari Imam Asy-Syafi'i, atau ada juga yang mengatakan ini sahabatnya. Nah, jadi suatu ketika Imam Syafi'i berkunjung ke Imam Ahmad bin Hanbal, nah, di daerah Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah berkunjung, kan sudah agak larut malam sudah. Nah, setelah itu apa? Dikasih jamuan makan malam. Nah, makasih jamuan makan malam. Berhubung ini Imam Ahmad bin Hanbal tahu, oh, ini Imam Syafi'i imam yang mulia. Nah, makanya setiap makanan yang ada di rumahnya dijulungin terus. Nah, ini biasanya ada yang bertamu sini. Satunya sudah mengeluarkan. Keluarkan semua, keluarkan. Masa tamunya nyuruh kayak gitu kan tidak pas ya. Ya paham aja tuan rumahmu. Tapi kalau di sini enggak, sudah dijulungi sudah. Jadi Imam Syafi'i ini dijulungi sama Imam Ahmad bin Hanbal. Makanan beraneka macam sudah. Nah, sudah makan luar biasa. Akhirnya dipersilakan, wahai Imam Syafi'i, engkau juga perlu istirahat. Nah, istirahat ada di kamar sana. Sudah, Imam Syafi'i istirahat ada di kamar. Nah, ketika waktu subuh, putri dari Imam Ahmad bin Hanbal dia bertanya kepada abahnya, ya abatah, nah, wahai bapak, wahai abah. Di panggilan abun itu ada kalanya abun, ada kalanya abah, ada kalanya abatah, ada kalanya abi. Nah, jadi banyak panggilan. Ya, di sini putri beliau Imam Ahmad bin Hanbal memanggil abahnya, ya abatah, wahai abahku. Ahadha huwa Syafi'i? Apakah ini Imam Syafi'i? Ya. Kunta tahaddasta anhu. Yang mana kau sering menceritakan, oh Imam Syafi'i gini, ilmunya luar biasa, ini itu dan lain sebagainya. Lah iya, habis dikasih dihidangkan makanan malam, nah, kok langsung masuk kamar tidur kayak ini. Penasaran putrinya. Nah, akhirnya apa? Abahnya tadi, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, berkata kepadanya, Naam, ya benati, iya, ini Imam Syafi'i yang sering aku ceritakan kepadamu. Qala talahu. Akhirnya anak perempuan tadi, anaknya Imam Hanbal, penasaran. Nah, laqad lahaddu alaihi salasa umur. Ya, aku dapati Imam Syafi'i ini kok ada keanehan. Pokoknya yang saya garis bawahi 3, kata anak putrinya itu, ya, putrinya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, saya lihat, saya perhatikan, itu yang pertama. Saya perhatikan ini Imam Syafi'i tadi kan pian julungi makanan banyak pilihan, banyak menu dan lain sebagainya. Dia tak lihat makannya banyak sekali ini. Nah, terus ketika apa? Yang selanjutnya adalah ketika sudah masuk kamar, kok kelihatannya ndak berdiri ndak sholat malam ya. Soalnya ini tempat kamar mandinya ini kan di luar dari kamar tidur ya. Ini kamar tidurnya di luar. Kenapa kok ndak keluar? Hah? Berarti ndak bangun malam ini sudah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ketika sholat subuh, kok dia tidak wudhu? Soalnya saya lihat dari kamar ini kok langsung sholat gitu. Nah, udah kan masih namanya anak kan penasaran. Habis dikisai, oh Imam Syafi'i begini, luar biasa. Sudutannya luar biasa. Sekalinya bertamu, kok gitu? Makanya kok banyak. Tak lihat kok tidak sholat malam. Terus pas sholat subuh kok tidak wudhu juga. Kayak apa ini? Namanya anak ya, penasaran ya. Kok kayak tidak sesuai dengan realita, dengan apa yang dikisahkan sama abah gitu. Nah, saking penasaran, akhirnya apa? Sudah. Setelah Imam Syafi'i dan Ahmad tadi sudah menyelesaikan dari sholat subuh, menyelesaikan dari
wirid-wirid dan lain sebagainya, sudah akhirnya didudukkan. Itu kan saking penasaran tadi, biar si putrinya tadi tidak penasaran lagi, sudah didudukkan, duduk bersama sudah. Nah, akhirnya Imam Syafi'i penasaran, kenapa ini kok istilahnya kok Tripian kok mau duduk bersama sama kita, penasaran kan. Nah, akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal bilang, kalau putri saya ini penasaran sama pian. Soalnya yang dilihat dari putri saya ini, dia melihatnya kalau pian ini, mohon maaf, banyak makan, makanan ini dan sebagainya, banyak menu, semuanya dipilih mama. Ya, terus pian tidak bangun malam. Ya. Padahal sudah tahu kalau di tempat ini, di rumah ini, kamar yang pian tempat itu tidak ada kamar mandinya. Otomatis kalau mau bangun malam kan pasti keluar. Nah, ini anak saya ini kok istilahnya tidak, dia rela tidak tidur untuk mengintai ini. Kayak apa yang dikerjakan dari si Imam Syafi'i ini. Nah, terus yang ketiga itu tadi, biar kok pas waktunya subuh langsung sholat subuh, ya dilihat sama putri saya, lo kok tidak sholat lagi, tidak wudhu lagi gitu. Oh gitu ya Ahmad, kata Imam Syafi'i, laqad akaltu katsiran li annani a'lamu anna ta'amaka min halal. Aku ini, kata Imam Syafi'i, aku ini makan banyak ini karena apa? Aku tahu karena saya makan makananmu yang halal. Engkau pasti kan menghidangkan untukku kan makanan yang halal. Nah, dengan pian menghidangkan untukku makanan yang halal, ya sudah. Aku tahu ini yang menghidangkan bukan sembarang orang. Ya, pasti kerjaan yang halal, yang perlu dari pekerjaan yang halal, ya kan? Pasti makanannya pun juga makanan yang halal. Karena saya perbanyak itu makan. Wa annaka karimun wa ta'amul karim dawa. Kau adalah orang karim, orang yang mulia, orang yang dermawan, orang yang luar biasa. Wa ta'amul karim dawa. Makanan orang yang mulia, orang yang karim adalah obat. Nah, dengan aku makan itu tadi, aku ingin apa? Agar aku senantiasa diobati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'amul bakhil da, dan makan makanan orang yang bakhil adalah penyakit. Bama akaltu la asba, dan tidaklah aku makan sampai aku itu kenyang. Jadi aku makan itu ya betul kelihatannya milih ini itu dan lain sebagainya dari makanan pian yang halal, tapi aku tidak sampai kenyang gitu loh. Inna ma akaltu la tadawa bita'ami. Aku makan makananmu itu karena apa? Biar aku ini terobati sebab makananmu itu. Nah. Wa amma anani lam akum al-laila. Yang kedua, jadi yang pertama itu dia makan banyak, seolah-olah makan banyak karena apa? Ingin mengambil obat. Nah, dari makanannya orang yang karim itu tadi. Yang kedua, wa amma annani lam akumil laila. Nah, aku tidak bangun malam ini, tidak bangun untuk salat malam. Fali annani indama wada'tu ra'si. Nah, ketika aku mau berbaring, ya, nazartu ka'an amami alkitab wa sunnah. Aku melihat di hadapanku, maksudnya pian ini Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu alkitab sama as-sunnah. Ya, udah yang dilihat ini, yang terpikirkan, ya, gara-gara makan makanan yang banyak dari makanan yang halal dari orang yang mulia. Yang terpikirkan adalah Al-Quran sama sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas berbaring itu, fafatahallahu alayya, maka Allah bukakan untukku 72 masalah terkait masalah fikih. Nah, aratu anafa bihal al muslimun. Jadi dengan saya berbaring tadi dapat 72 masalah, dan itu Allah kasih pemecahannya. Oh, begini yang mana nanti bisa bermanfaat untuk muslimin semuanya. Nah, jadi sampai segitunya, tidak sempat untuk tidur, ya. Falam yakun hunaka fursah li qiyamil lail.
Makanya saya tidak sempat untuk bangun malam. Mohon maaf, sampai ke kamar mandi, perlu ambil wudhu, bersih diri dan lain sebagainya. Enggak. Soalnya apa? 72 masalah. Mungkin kalau kita mungkin mikir cuma satu masalah, ya masalah hutang. Mungkin itu, kayak apa ini? Kok gawean kada rame atau apa gitu, atau wah besok ini tanggalnya ini, wah jatuh tempo ini. Mungkin kita tidak bisa tidur gara-gara mikir satu masalah, ya. Tapi lain dengan halnya Imam Asy-Syafi'i itu tadi. Terus yang ketiga, wa amma annani shallaitu bikum al-fajr bi ghairi wudu, dan aku sholat subuh bersamamu dengan tanpa wudu, fa wallah ma namat aini hatta ujaddidal wudu. Demi Allah, mata saya ini tidak tidur sama sekali. Otomatis kalau tidak tidur sama sekali, ya wudunya tidak batal, ya. Laqad baqitu tulal laili yaqduna. Jadi selama semalam suntuk itu tadi, sepanjang malam itu tadi, saya dalam keadaan sadar, ya. Soalnya apa? Mikir 72 masalah itu tadi. Allah bukakan 72 permasalahan itu tadi. Fasallaitu bikum al-fajr bi wudu'il isya. Jadi aku sholat subuh dengan wudu isya itu tadi. Berarti tidak batal sama sekali. Jadi makannya banyak, ya. Karena apa? Imam Syafi'i menganggap ta'amul karim, makanan orang yang mulia adalah obat. Nah, yang kedua, beliau tidak bangun malam karena apa? Memikirkan tentang hal kaitannya dengan ilmu fikih tadi, sampai Allah bukakan 72 permasalahan. Yang ketiga adalah beliau senantiasa langsung sholat subuh. Kenapa? Beliau sama sekali tidak batal. Soalnya apa? Tidak ada tidur sama sekali. Nah, jadi akhirnya putri Imam Ahmad bin Hanbal, oh begitu ternyata, oh begono. Kalau bahasa sekarang macam-macam. Selanjutnya adalah terkait orang karim ini, orang mulia, adalah sebuah riwayat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau meriwayatkan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa wasallam." Aku sholat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam pada suatu hari. Nah, sholat yang aku ikuti adalah sholat zuhur. Fasa'ala sa'il fil masjid. Datang seorang yang minta ada di masjid. Falam yu'tihi ahadun syai'. Tidak seorang pun memberi itu orang yang minta-minta itu tadi. Farafa'a sa'il yadayhi ila sama. Ya memohon, mengadu ke langit, mengadahkan tangannya ke langit. Allahumma inni sa'altu fi masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ini mohon, selain minta-minta di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun ngasih. Nah, melihat hal tersebut, ya, pas posisi Imam Ali karamullah wajah ini lagi sholat, pas lagi rukuk. Nah, fauma ilaih bihinsir al-yumna wa fiha. Jadi Imam Ali karamullah wajah ini, namanya orang sholat mungkin ya, pas agak saking kerasnya ini orang minta-minta, ya. Akhirnya kan dalam rukuknya ini Imam Ali dengar apa ini? Akhirnya Imam Ali mengisyaratkan. Nah, di cincin di apa, kelingking kananku ini ada apa ini? Cincin, ya. Istilahnya mengisyaratkan, kalau kau minta, umpama yang lain tidak ada yang memberi, ini ambil. Akhirnya betul, pas sholat, pas rukuk ini diambil sama yang minta itu tadi. Wah. Akhirnya ringkas kisah, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfa'u ila sama. Rasul melihat pandangannya Rasul hadapkan ke langit. Baca abi dakwah. Rasul berdoa dengan beberapa doa. Akhirnya setelah sempurna dari doa Rasulullah, nazala Jibril alaihissalam min indi azza wa jal. Jadi malaikat Jibril membawa wahyu
dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad. Faqala ya Muhammad, Iqra. Innama walikumullah wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimunnas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Surat Al-Maidah ayat 55. Yang artinya sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Sebab ini Imam Ali Karramullah wajhah saking karimnya, saking mulianya, sampai-sampai dalam sholat memberikan cincinnya itu tadi kepada orang yang minta itu tadi. Ayat ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi asbabun nuzul dari surat Al-Maidah ayat 55 yaitu tadi. Jadi gara-gara ada orang minta-minta, tidak ada yang beli sama sekali, sampai-sampai ini Imam Ali Karramullah wajhah dengar, langsung dia mengisyaratkan, oh ini cincin saya ambil. Jadi dengan sebabnya itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Wa hum raki'un. Maksudnya apa? Imam Ali Karramullah wajhah ngasih posisi beliau adalah dalam keadaan rukuk. Sampai segitunya. Ini merupakan orang-orang mulia. Sampai segitunya senantiasa memberi kepada hamba-hambanya yang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit tentang ma'asallaha karimun. Orang mulia dia tidak akan durhaka sama Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa menjaga dirinya, senantiasa berbuat taat pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjaga dirinya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala asarud dunya, dan tidak memilih orang tersebut ad-dunya kepada dunia, ayla qaddamaha, tidak mendahulukan, wala fadlaha, tidak memuliakan itu dunia, alal akhirah, melebihi atas akhirat. Hakimun, itu orang yang bijaksana. Maksudnya apa? Orang yang bijaksana dia itu tidak akan memilih atau mendahulukan dunia daripada akhiratnya. Dengan kata lain, orang yang bijaksana ia akan senantiasa mementingkan daripada akhiratnya. Ya. Ay musibun fi af'alih. Orang karim, orang hakim, orang yang bijaksana adalah orang yang senantiasa benar dalam perbuatannya, dalam tingkah lakunya. Wa huwa man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi salim. Jadi orang yang senantiasa mencegah dirinya dari istilahnya apa? Bertolak belakang dengan akal sehat. Istilahnya apa? Ya dia itu senantiasa berpikir, oh yang saya pikirkan adalah akhirat. Nah, yang mana akhirat senantiasa kekal, abadi. Kalau dunia ini kan cuma sementara. Ya, dia senantiasa memilih akhirat. Umpama dia bangun amal ini, ya amalnya senantiasa amal untuk akhirat. Umpama dia bangun rumah, bangun istana, istananya untuk senantiasa akhirat. Ya. Jadi ia wujudkan rumah tersebut senantiasa penghuninya dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ia hidupkan rumah tersebut senantiasa untuk taklim. Ia senantiasa wujudkan rumah tersebut senantiasa untuk syiar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu apa? Betul-betul orang yang bijaksana, senantiasa memilih akhirat daripada dunia yang sementara ini. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini sangat jelas bahwa orang yang mulia adalah orang yang tidak durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang bijaksana, hakim tadi, adalah orang yang senantiasa memilih akhirat daripada dunianya. Nah, mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah jadikan orang-orang yang mulia, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala
dan Allah jadikan kita ini orang-orang yang senantiasa bijaksana, orang yang hakim, orang yang senantiasa memilih akhirat daripada dunianya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin 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 amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akrimna ya Allah, akrimna ya Allah bi sayyidina Muhammad ya Allah, bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma kama an'amta 'alaina bil Islam fasidna minhu wa kama an'amta 'alaina bil iman fasidna minhu wa kama an'amta 'alaina bil 'afwi fasidna minhu wa kama an'amta 'alaina bil ummi barik lana. Allahumma mar'asna fi ta'atik wa amr qulubana bil ahbab wa amr arwahana bi ma'rifah wa amr asrarana bi syukur. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على مولانا محمد الحمد لله رب العالمين. Maaf kurang lebihnya dan terima kasih kepada semuanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menjadi orang yang mulia, orang-orang yang senantiasa orang yang bijaksana. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.